Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Malam ini aku mau bawain sebuah kisah yang katanya terjadi beneran di Sleman. Tahun ke-2018 tentang sepasang suami istri yang mengadopsi seorang anak kecil dari panti asuhan. Anak yang manis, pendiam, tapi sejak dia datang, rumah mereka nggak pernah benar-benar tenang. Mulai dari suara langkah kecil di tengah malam, bisikan aneh dari kamar kosong, sampai ayam-ayam tetangga yang mati satu persatu tanpa sebab. Dan nanti kamu bakal tahu kenapa anak itu disebut anak yang tak pernah tidur. Sekarang matikan lampumu dan dengarkan baik-baik. Tahun 2018, di sebuah perumahan kecil di daerah Godean, Sleman, udara malam terasa lembab dan dingin. Lampu-lampu jalan redup dan suara jangkrik terdengar dari balik semak di pinggir sawah. Di rumah paling ujung, pasangan muda baru saja pindah seminggu lalu. Namanya Dimas dan Laras. Mereka tampak bahagia menata rumah baru dengan penuh harapan setelah bertahan-tahan gagal punya anak. Malam itu, Laras menata kamar kecil di lantai 2. Catnya biru muda, ranjang mungil dengan spray bergambar awan. Di atas meja ada boneka kelinci lusuh yang baru saja mereka ambil dari panti asuhan, milik seorang anak bernama Adi. Anak itu baru mereka adopsi pagi tadi. Adi pendiam, tidak banyak bicara. Dari awal, Laras merasa ada sesuatu yang aneh pada anak itu. Tatapannya kosong, seolah sedang melihat sesuatu di belakang orang yang dia ajak bicara. Tapi Dimas bilang itu cuma masalah penyesuaian. Wajar untuk anak panti. Malam menjelang cepat, Laras menidurkan Adi, lalu turun ke bawah membuat teh hangat. Dimas menyalakan televisi, tapi sinyalnya buruk. Hujan turun tipis. Suara rintiknya terdengar seperti jari yang menggetak kaca jendela. Sekitar jam 2 pagi, Laras terbangun. Rumah gelap. Hanya cahaya dari lampu taman yang samar masuk lewat tirai. Ia mendengar suara langkah kecil di atas. Pelan tapi jelas. Seperti tapak kaki anak kecil di lantai kayu. Tok, tok. Laras menatap jam di ponsel. 02,17. Jantungnya berdegup cepat. Ia membangunkan Dimas. Tapi suaminya hanya bergumam setengah sadar. Akhirnya Laras naik sendiri ke lantai 2. Tangga kayu berderit di setiap pijakan, dan udara di atas terasa jauh lebih dingin. Pintu kamar Adi sedikit terbuka. Dari celahnya, Laras melihat anak itu duduk di ujung ranjang, membelakangi pintu, tubuhnya kaku. Laras mendekat perlahan. "Adi," panggilnya pelan. Anak itu tak menjawab. Laras memegang bahunya. Tubuh Adi dingin seperti batu. Lalu tiba-tiba anak itu menoleh. Matanya terbuka lebar. Bola matanya hampir tak terlihat karena pupilnya mengarah ke atas. Bibirnya bergerak pelan, seperti berbisik sesuatu. Tapi tak ada suara keluar. Laras menahan napas. Mundur satu langkah. Seketika Adi menjatuhkan tubuhnya ke kasur tidur begitu saja, seperti tak terjadi apa-apa. Nafasnya teratur. Laras terpaku beberapa detik sebelum akhirnya memutuskan turun lagi ke bawah. Jantungnya berdebar hebat. Pagi harinya, Dimas menertawakan ceritanya. Namanya juga anak kecil. Mungkin dia jalan sambil ngigau, katanya sambil meneguk kopi. Tapi Laras tidak bisa melupakan pandangan mata anak itu tadi malam. Kosong dan dingin. Seperti bukan tatapan anak manusia. Hari-hari berikutnya,
berjalan aneh. Ayam-ayam tetangga yang biasa berkeliaran di pekarangan mereka, satu persatu ditemukan mati. Awalnya cuma satu, lalu dua, lalu 5 ekor. Dimas bilang mungkin karena cuaca, tapi Laras tahu semua ayam itu mati dengan posisi sama. Tubuh kaku, mata terbuka lebar, lidah menjulur, dan di bawah lehernya ada bekas garis tipis seperti goresan paku. Sore itu, Laras sedang menjemur pakaian ketika dia mendengar sesuatu dari kamar Adi di lantai 2. Suara seperti orang menggumam. Ia pikir anak itu sedang main, tapi makin lama gumamannya berubah jadi seperti 2 orang berbicara. Satu suara kecil, seperti suara Adi, dan satu lagi suara berat, serak, seperti orang dewasa yang tua sekali. Laras naik perlahan. Dari balik pintu, ia mendengar jelas percakapan samar itu. Suara kecil, "Aku capek." Suara berat menjawab pelan, "Jangan tidur. Kalau kamu tidur, dia masuk." Laras langsung membuka pintu. Kamar itu kosong. Adi duduk di lantai, memegang boneka kelinci lusuh. Tak ada siopa-siopa di sekitarnya, tapi udara di kamar terasa berat, lembab, seperti ada sesuatu yang baru saja lewat. "Adi, kamu ngomong sama siapa tadi?" tanya Laras gemetar. Adi menatapnya, lalu berkata datar, "Aku nggak sendiri, Bu. Ada yang jagain aku." Laras membeku. Di belakang Adi, tirai jendela bergerak pelan meski tak ada angin. Seolah ada tangan yang baru saja menyibakannya. Malamnya, Dimas masih tidak percaya. "Sudahlah, Ras. Kamu itu stres. Jangan kebanyakan nonton acara mistis," katanya sambil mematikan lampu ruang tamu. Tapi Laras tahu apa yang dia dengar. Suara itu nyata. Sekitar tengah malam, rumah tiba-tiba gelap total. Listrik padam. Dimas mencari senter di dapur, sementara Laras mencoba menenangkan diri. Dari arah kamar Adi di atas, terdengar suara sesuatu jatuh keras. "Duh!" Mereka berlari naik. Lampu senter menyorot ke arah ranjang. Boneka kelinci Adi tergantung di kipas angin dengan leher terlilit tali rafia. Dan di tembok dengan spidol hitam tertulis kalimat gemetar seperti tulisan anak kecil. "Jangan biarkan aku tidur." Laras menjerit pelan, sementara Adi berdiri di pojok ruangan, menatap mereka berdua. Wajahnya setengah tertutup bayangan. Bibirnya bergerak pelan seperti sedang menghitung sesuatu. 1, 2, 3, dan kipas angin berputar pelan dengan bunyi decit panjang. Seolah ada sesuatu yang menatap balik dari atas lenggit-langgit rumah itu. Sejak malam itu, suasana rumah di Godean berubah. Dimas mencoba bersikap seperti biasa, tapi Laras tahu suaminya juga mulai gelisah. Tidurnya tak pernah nyenyak, dan setiap kali lewat di depan kamar Adi, dia mempercepat langkah tanpa sadar. Pagi itu, aroma melati tercium samar dari arah tangga, padahal tak ada bunga di rumah itu. Laras menyapu lantai, tapi ujung sapunya menyentuh sesuatu yang kecil. Ketika dia melihat ke bawah, ada gumpalan rambut panjang hitam, basah, menggumpal seperti baru ditarik dari saluran air. Rambut itu terasa dingin, dan entah kenapa sedikit bergetar di ujungnya. Dia buru-buru membuangnya ke tempat sampah luar rumah. Tapi ketika dia kembali masuk, aroma melati itu malah makin kuat. Dimas baru saja berangkat kerja, meninggalkan Lara sendirian di rumah bersama Adi yang sedang duduk di ruang tamu, menggambar sesuatu di kertas. Laras
mencoba mengintip. Gambar itu aneh, seperti dua sosok hitam berdiri di belakang satu anak kecil. Wajah mereka tidak digambar, hanya dilingkari hitam pekat, dan di atasnya tertulis, "Mereka belum pergi." "Adi, ini gambar apa?" tanya Laras perlahan. Anak itu menoleh tanpa ekspresi. "Itu yang suka datang kalau malam. Mereka nunggu aku tidur." Laras diam. Udara seolah menegang. Dari lantai atas terdengar bunyi berderak pelan, seperti seseorang berjalan di atas papan kayu. Tapi tak ada siapa-siapa selain mereka berdua di rumah itu. Malamnya, Laras mencoba tidur lebih awal. Namun sekitar pukul 1, suara langkah itu muncul lagi. Kali ini tidak di lantai atas, tapi tepat di luar kamar mereka. Pelan, berirama, tok, tok, tok. Suara itu berhenti di depan pintu kamar. Laras menatap Dimas yang sudah bangun dan menatap ke arah yang sama. Pegangan tangan mereka dingin. Suara napas halus terdengar dari balik pintu, diikuti oleh ketukan kecil. Sekali saja, duk, Dimas memberanikan diri membuka pintu. Tapi lorong gelap. Hanya terlihat bayangan kecil melintas cepat menuju tangga. Laras berlari ke atas. Dan di puncak tangga, dia melihat Adi berdiri, menatap ke arah kamar mereka. "Adi, kamu ngapain malam-malam begini?" tanya Dimas dengan nada keras. Anak itu diam beberapa detik, lalu berkata pelan, dia sudah bangun. Mereka membawa Adi kembali ke kamarnya. Tapi setelah pintu ditutup, Laras sadar, di dinding kamar itu muncul berkak-berkak hitam seperti jamur. Namun bentuknya aneh, menyerupai wajah samar dengan mata yang menatap keluar. Keesokan paginya, ayam-ayam tetangga mati lagi. Kali ini tubuhnya tidak sekadar kaku. Ada satu yang kepalanya hilang. Satu lagi perutnya bolong, seperti digigit sesuatu. Laras ketakutan dan memutuskan memanggil ustaz tetangga untuk melihat rumah itu. Ustadz muda itu datang sore hari. Begitu masuk ke rumah, dia langsung berhenti di depan tangga dan berkata pelan, "Mbak, rumah ini berat, ada yang menumpang." Bukan cuma satu. Dia membaca doa pelan sambil berjalan menuju kamar Adi. Tapi sebelum sampai, suara dari dalam kamar terdengar, seperti seseorang sedang menangis tertahan. Laras menahan napas. Ustaz membuka pintu perlahan, dan di sana Adi duduk di pojok. Wajahnya menunduk, bahunya berguncang. "Kenapa nangis, nak?" tanya ustaz itu lembut. Adi mendongak, tapi wajahnya sudah bukan wajah anak kecil lagi. Mata hitamnya membesar, senyumnya melebar sampai hampir menyentuh telinga. Suara tangis berubah jadi tawa serak yang berat. Lalu hening. Ustaz mundur 2 langkah. Wajahnya pucat. "Ini bukan anak biasa," katanya cepat-cepat. "Mbak, sebaiknya anak ini dibawa ke tempat asalnya. Jangan biarkan dia di sini terlalu lama." Malam itu, Dimas menolak mentah-mentah saran itu. "Kamu percaya begituan? Ustadz itu cuma cari sensasi," katanya dengan nada kesal. "Adi cuma anak trauma. Jangan-jangan kamu yang bikin dia takut." Tapi Laras tahu, ada yang jauh lebih gelap dari sekadar trauma. Karena setelah ustadz itu pulang, Laras menemukan sesuatu di bawah ranjang Adi. Selembar foto lama yang sudah kekuningan. Dalam foto itu, ada sepasang suami istri dan seorang anak kecil. Anak itu Adi. Tapi wajah kedua orang dewasa difoto disobek kasar dan disiram arang hitam. Di balik foto itu tertulis kalimat kecil dengan tinta merah. "Anak ini bukan milik siapapun, Laras.
hampir menjatuhkan foto itu. Tiba-tiba, dari arah cermin di kamar, terdengar suara samar seperti napas seseorang yang terlalu dekat. Ketika Laras menoleh, pantulan di cermin tidak sama dengan yang nyata. Adi masih duduk di lantai, tapi di pantulan, di belakangnya berdiri sosok perempuan tua berambut panjang. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak pelan, seolah berbisik sesuatu ke telinga anak itu. Laras menutup mulutnya, menahan teriakan saat dia menatap kembali ke arah asli. Sosok itu sudah hilang, tapi boneka kelinci di lantai sekarang berdiri tegak, menghadap langsung ke arahnya, meskipun tak ada yang menyentuhnya. Sejak saat itu, Laras tak bisa lagi tidur nyenyak. Setiap malam, selalu ada suara yang membangunkannya. Bisikan, langkah, kadang tangisan kecil yang terdengar dari arah kamar Adi. Dan yang paling menakutkan, setiap kali Laras mencoba memejamkan mata, dia melihat bayangan wajah perempuan tua itu muncul di balik kelopak matanya. Tersenyum perlahan sambil berbisik, "Dia wadahku, bukan anakmu." Langit Sleman mendung. Sejak pagi, udara lembab dan pekat, seperti menahan hujan yang tak kunjung turun. Dimas pergi ke kantor lebih awal, mencoba mengalihkan pikirannya dari semua kejadian aneh di rumah itu. Tapi Laras tidak bisa berpura-pura lagi. Malam terakhir terlalu jelas untuk diabaikan. Setelah Dimas pergi, Laras mengambil kunci mobil dan mengantar Adi ke sekolah. Tapi anak itu diam sepanjang jalan. Matanya menatap kosong keluar jendela, bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Saat mobil berhenti di depan sekolah, Adi menoleh dan berkata datar, "Ibu gak akan ketemu aku lagi nanti malam." Laras menatapnya, bingung. Kenapa ngomong begitu? Adi tersenyum tipis, tapi senyumnya terasa asing, seperti bukan miliknya sendiri. Soalnya dia udah pengen keluar. Ucapan itu menggema di kepala Laras. Bahkan setelah mobil melaju menjauh. Sore harinya, Laras pergi ke panti asuhan tempat mereka dulu mengadopsi Adi. Pengurus yang dulu menyerahkan anak itu sudah pindah, tapi ada seorang pengasuh tua yang masih bekerja di sana. Begitu Laras menyebut nama Adi, wajah wanita itu langsung berubah. "Bu, anak itu seharusnya nggak dibawa keluar dari sini," katanya gemetar. "Adi bukan anak biasa." Wanita itu bercerita, beberapa tahun lalu ada keluarga kaya di Magelang yang datang ke dukun untuk menghancurkan saingannya dalam bisnis. Mereka melakukan ritual santet, dan untuk menyalurkan kutukannya, dibutuhkan wadah hidup seorang anak kecil yang belum genap 7 tahun. Adilah anak itu. Tapi ritual itu gagal. Keluarga yang melakukan santet justru meninggal satu persatu dengan cara mengerikan. Tubuh mereka menghitam seperti terbakar dari dalam. Adi ditemukan sendirian di rumah kosong itu. Masih hidup, tapi sejak hari itu dia tidak pernah tidur lagi. "Dia itu gerbang," kata si pengasuh. "Kalau dia tertidur, arwah yang dulu dikirim lewat tubuhnya akan bebas mencari wadah baru. Dan arwah itu bukan manusia." Laras merasa perutnya mual. Tangannya gemetar saat mengemudi pulang. Dalam perjalanan, dia terus melihat bayangan anak kecil di kaca spion belakang. Padahal kursi belakang kosong. Malam itu hujan deras. Dimas belum pulang. Listrik padam sejak maghrib. Laras menyalakan lilin, menunggu di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir tengah malam. Rumah sepi, hanya terdengar suara hujan dan gelegar petir sesekali. Dari lantai 2, terdengar suara benda jatuh. Laras berlari naik.
Di depan kamar Adi, pintu terbuka sedikit. Dari dalam, ada cahaya redup seperti nyala lilin. Ketika Laras masuk, dia melihat Adi duduk di tengah lantai, dikelilingi boneko-bonikonya yang tersusun melingkar. Di tengah lingkaran itu, ada foto keluarga mereka bertiga, Dimas, Laras, dan Adi, tapi wajah Laras disobek. "Adi, kamu ngapain?" tanya Laras dengan suara bergetar. Anak itu menatapnya. Matanya sudah gelap seluruhnya, tanpa putih sama sekali. Suaranya berat, seperti dua suara berbicara bersamaan. "Aku udah capek, Bu. Dia mau keluar. Dia mau punya tubuh baru." Laras mundur, tapi udara di ruangan itu seperti menahan tubuhnya. Lilin berkedip-kedip dan tiba-tiba semua padam sekaligus. Dalam gelap, terdengar suara napas berat di telinganya. Bukan dari Adi, lebih dalam, lebih tua. Cahaya kilat menyorot sekilas, dan dalam cahaya singkat itu, Laras melihat sosok perempuan tua berdiri di belakang Adi. Rambutnya panjang dan basah, kulitnya keriput dan kelabu. Matanya menatap langsung ke arah Laras, dan dari mulutnya keluar suara serak. "Tubuhmu hangat, cocok untukku." Laras menjerit. Dia berlari turun, tapi rumah tiba-tiba terasa lebih besar. Lorong seolah memanjang tak berujung. Dari arah dapur, suara benda pecah terdengar keras. Saat dia menoleh, sosok Dimas muncul dari bayangan. Wajahnya pucat, bajunya basah kuyup. "Dim, syukurlah kamu pulang." Laras berlari menghampiri, tapi langkahnya terhenti. Wajah Dimas tidak utuh setengah. Sisi kirinya menghitam seperti terbakar, dan matanya kosong. Tubuh itu bicara, tapi suaranya bukan suara Dimas. "Dia sudah di sini, Ras." Tubuh Dimas jatuh ke lantai dengan bunyi berat. Sementara dari tangga terdengar langkah kecil menuruni anak tangga satu persatu. Adi muncul, tapi bukan lagi seperti anak kecil. Matanya hitam total, dan setiap langkahnya meninggalkan bekas basah di lantai, seperti jejak dari sesuatu yang baru keluar dari air. "Bu," katanya pelan, "aku ngantuk." Udara di rumah mendadak dingin menusuk. Semua lilin padam sekaligus. Dalam gelap hanya terdengar napas berat dan suara tawa kecil perempuan tua yang semakin dekat. Laras berlari menuju pintu depan, tapi gagangnya tak bisa dibuka. Sesuatu menahannya dari luar. Dia berbalik. Di tengah ruang tamu, Adi berdiri diam, menatapnya. Di belakangnya, sosok perempuan tua itu muncul perlahan dari bayangan. Wajahnya setengah busuk, matanya kosong, bibirnya pecah-pecah. Tangannya menyentuh pundak Adi dan berkata lembut, "Sekarang giliranmu, Bu. Tidurlah." Semua menjadi gelap. Pagi berikutnya, tetangga melihat pintu rumah Dimas terbuka. Di dalam, semua perabot hancur berantakan. Tak ada tanda-tanda Dimas atau Laras. Hanya ada selembar foto di meja ruang tamu. Foto keluarga itu, tapi kini hanya tinggal Adi yang tersenyum di tengah. Sore harinya, panti asuhan di Sleman menerima kunjungan. Tak terduga, seorang petugas kepolisian datang membawa seorang anak laki-laki yang tampak kebingungan. Namanya Adi. Dia tidak menjawab pertanyaan apapun, hanya duduk diam sambil menatap ke arah jendela. Malamnya, penjaga panti yang bertugas mendengar suara langkah kecil di koridor. Saat dia menoleh ke arah kamar Adi, pintunya sedikit terbuka. Dari dalam terdengar suara bisikan lirih. Suara perempuan dewasa yang lembut
namun dingin. Jangan tidur, Nak. Kalau kamu tidur, aku keluar lagi. Penjaga itu mematung. Jantungnya berdegup kencang. Dari balik celah pintu, tampak mata kecil Adi menatapnya. Hitam pekat, tanpa kedip. Dan di luar, ayam-ayam panti asuhan mulai berkokok kacau. Seolah tahu ada sesuatu yang baru saja terbangun kembali. Itu dia kisah nyata berjudul Anak yang Tak Pernah Tidur. Kadang, rasa kasihan bisa membawa kita pada sesuatu yang gak kita mengerti. Kita pikir sedang menolong, padahal bisa jadi kita sedang membuka pintu untuk sesuatu yang seharusnya tidak pernah dibangunkan. Kalau malam nanti kamu dengar langkah kecil di lorong rumahmu, jangan langsung buka pintu. Siapa tahu ada yang juga belum tidur. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, share ke temanmu, dan tulis di kolom komentar. Menurut kamu, Adi itu korban atau justru pelaku? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Selamat malam, dan semoga kamu bisa tidur malam ini.